Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi administrasi infrastruktur jaringan. Ya, dan untuk saat ini kita akan membahas mengenai HTB atau Hierarchy Token Bucket. Ya, sebelumnya, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai Simple Queue, Q3, dan Burst. Nah, untuk pada kali ini kita akan membahas mengenai HTB atau Hierarchy Token Bucket. Nah, apa itu HTB? Jadi, HTB ini adalah salah satu implementasi QoS di Mikrotik yang banyak bergantung pada sistem HTB ya. HTB ini memungkinkan kita membuat queue menjadi lebih terstruktur dengan melakukan pengelompokan yang bertingkat ya. Jadi simple queue yang kemarin kita buat itu nanti bisa kita kelompokkan atau kelompok-kelompokan berdasarkan struktur tertentu ya. Oke. Selanjutnya, nah untuk di QoS sendiri ya kita mengenal ada yang disebut nanti dengan limitasi secara bertahap atau stage limitation. Nah, yang mana stage limitation ini nanti terbagi dua ya, yaitu CIR atau Committed Information Rate dan MIR atau Maximal Information Rate. Nah, yang mana CIR ini adalah pada kondisi tertentu saat bandwidth terbatas, klien akan mendapatkan bandwidth sebesar limit at ya. Jadi jika pada kondisi yang sangat-sangat minim ya, minim bandwidth ya. Jadi si IR ini akan memberikan bandwidth kepada klien itu sebesar limit at yang sudah ditentukan ya, seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan MIR atau Maximal Information Rate, yaitu jadi klien akan mendapatkan bandwidth sebesar max limit jika masih ada sisa bandwidth yang tersedia. Jadi jika di jaringan kita ada beberapa klien yang sedang menggunakan bandwidth gitu ya, dan kemudian masih ada bandwidth yang tersisa, maka bandwidth yang tersisa itu akan dibagikan lagi gitu kan ya, sehingga bisa sampai sebesar max limitnya seperti itu. Oke, langsung saja kita perhatikan implementasinya ya. Jadi kurang lebih nanti ada struktur seperti ini ya. Jadi ada A, B, C, D, dan E ya. Di sini kita bisa lihat A ini adalah sebuah parent queue ya. Jadi si A ini memiliki dua buah child gitu kan, yaitu C dan B. Nah, kemudian untuk B-nya sendiri memiliki dua buah child juga, yaitu dengan D dan E seperti itu. Nah, di sini ya, di sini untuk C, D, dan E ini bisa kita sebut dengan leaf queue. Oke, jadi leaf queue adalah child yang paling kecil dari struktur queue ini, seperti itu. Ya, jadi walaupun C di sini adalah anaknya dari A gitu kan, tapi C sendiri itu sejajar dengan anaknya atau childnya dari B. Jadi C ini sejajar dengan D dan E, tidak sejajar dengan B karena C di sini tidak memiliki child lagi. Kalau misalkan C di sini memiliki child lagi, maka C di sini akan sejajar dengan B. Nah, kemudian untuk A dan B ini karena mereka sama-sama parent ya, sehingga dia disebut dengan inner queue. Oke. Jadi itu perbedaannya, ada inner queue dan leaf queue tadi. Oke, baik. Langsung kita masuk ke implementasinya. Baik, nah di sini ada struktur seperti ini ya. Jadi ada A, B, dan C, di mana A adalah parent atau inner queue. Nah, di sini child-nya adalah B dan C. Di sini ini adalah leaf queue-nya. Nah, di sini A sendiri atau parent-nya memiliki max limit sebesar 10 Mbps. Kemudian untuk child-nya B dan C itu memiliki max limit 10
Mbps untuk max limit dan limit add-nya adalah 5 Mbps. Nah, jika ada struktur seperti ini ya, struktur seperti ini, maka nanti router akan memberikan bandwidth kepada B dan C itu berdasarkan limit add-nya. Ya, jadi jika ada konfigurasi seperti ini ya, konfigurasi queue seperti ini, untuk menentukan B dan C ini dapat bandwidth berapa, router pertama kali akan melihat limit add dari child yang ada di sini ya, atau dari leaf queue yang ada di sini. Nah, di sini karena B dan C memiliki limit add sama-sama 5 MB ya, atau 5 Mbps, maka nanti B dan C akan mendapatkan 5 mega dan C mendapatkan 5 mega juga, sehingga jika ditotal A akan menghabiskan 10 mega ya, sama seperti max limitnya, seperti itu. Oke, selanjutnya jika ini masih dengan struktur yang sama ya, struktur yang sama, max limit di parentnya masih sama 10 mega, kemudian max limit dan limit add di childnya masih sama. Nah, akan tetapi di sini untuk B ya, untuk B menggunakan bandwidth tidak full nih gitu ya. Tadi kan sebelumnya full, dia sama-sama menggunakan bandwidth yang sama-sama kuat ya. Misalkan untuk download yang besar gitu ya, sama-sama besar B dan C. Nah, untuk sekarang B ini tidak menggunakan bandwidth secara full, dia hanya menggunakan bandwidth sebesar 2 mega saja. Ya. Maka si C tadi dia router akan memberikan bandwidth ya, berbeda dengan B ya, C menggunakan bandwidth full untuk download misalkan ya. Maka router akan memberikan bandwidth sebesar limit add-nya, di sini 5 mega gitu ya. Nah, ketika diakumulasi 5 mega dari limit add yang ada di C dan 2 mega dari bandwidth yang ada di B, itu kan baru 7 mega ya, baru 7 mega sehingga di A ini masih ada sisa 3 mega. Sehingga 3 mega tadi ya akan diberikan ke C, sehingga nanti C akan mendapatkan 8 mega seperti itu ya. Karena max limitnya si C ini adalah 10 mega ya, sehingga dia masih bisa mendapatkan tambahan bandwidth yang diberikan oleh parentnya seperti itu. Nah, selanjutnya nah di sini nantinya akan berjumlah 10 ya, tetap berjumlah 10 seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba dengan struktur yang sama, namun max limit di parentnya diubah menjadi 5 mega, yang tadinya 10 mega diubah menjadi 5 mega. Nanti akan dapat berapa B dan C di sini ya. Nah, B dan C di sini sekali lagi router akan melihat dari limit add, leaf atau child dari struktur yang ada. Ya, di sini karena B dan C limit add-nya adalah 5 mega, maka B dan C akan tetap mendapatkan bandwidth sebesar 5 mega dan 5 mega. Seperti itu. Nah, sehingga nanti di A, walaupun max limitnya itu 5 mega, di A tetap akan terlihat 10 mega. Nah, kondisi seperti ini yang sering diasumsikan bahwa, wah ini limiternya bocor atau ada error dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ini tidak error. Ya, ini sebenarnya kesalahan ada di kesalahan konfigurasinya ya, sehingga terlihat di A ini 10 mega walaupun max limitnya ini 5 mega. Jadi diabaikan ya, max limitnya ini diabaikan karena router akan melihat limit add dari leaf dulu ya, leaf queue-nya dulu. Nah, kemudian pada struktur yang sama ya, pada struktur yang sama si B tadi hanya menggunakan 2 mega seperti halnya kondisi yang sebelumnya. Nah, gimana nanti bandwidth yang diberikan si C yang akan didapatkan oleh si C? Apakah seperti kondisi sebelumnya dia akan dapat 8 mega? Ya, ternyata di sini C akan tetap mendapatkan limit add sebesar limit add-nya yaitu 5 mega. Kenapa kok tidak dapat 8 mega seperti kondisi sebelumnya? Karena kita lihat lagi max limitnya di sini. Ya, max limitnya di sini hanya 5 mega ya. Jadi tetap si C ini akan mendapatkan limit add 5 mega sesuai dengan limit add-nya
childnya ini seperti itu, sehingga nanti jika dijumlah di A nanti akan ada bandwidth sebesar 7 mega. Ini tidak akan bisa C ini tidak akan dapat lagi seperti kondisi sebelumnya tadi 8 mega karena 7 mega ini sudah melewati max limit dari si parent ini seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini strukturnya masih sama, tapi di sini kita coba untuk max limitnya kita tambah menjadi 16 mega dan priority sudah kita coba konfigurasi ya. Nah di sini untuk priority-nya ya, C memiliki priority 1 dan B memiliki priority 8. Nah di Mikrotik sendiri priority terbesar itu dari priority yang nomor 1 ya, nomor 1 dan nomor 8 ini priority-nya lebih besar priority yang nomor 1 seperti itu. Nah, baik. Jika ada kondisi seperti ini ya, maka pertama kali yang router akan berikan bandwidth kepada si B dan C ini seperti masih sama, router akan membagi berdasarkan limit add-nya. Jadi B akan dapat 5 mega dan C akan dapat 5 mega juga, seperti itu. Nah, tapi setelahnya diberikan 5 mega 5 mega ya, 5 mega 5 mega dijumlah kan 10 mega. Maka di A ini masih ada sisa bandwidth 6 mega. Nah, 6 mega ini harus diberikan lagi kepada child-nya. Nah, di sini router akan melihat priority mana yang paling besar. Karena C memiliki priority yang satu, maka sisa bandwidth 6 mega tadi sebagian akan diberikan ke C, sehingga si C itu akan mendapatkan bandwidth sebesar 10 mega. Ya. Nah, tadi berarti kalau misalkan C 10 mega dan B 5 mega masih ada sisa bandwidth 1 mega nih di A. Nah, nanti A itu akan memberikan lagi ya karena di sini C tadi sudah dapat bandwidth sebesar max limit ya, maka sisa 1 mega tadi akan diberikan ke B sehingga B limit add-nya ditambah dengan 1 mega menjadi dapat bandwidth-nya 6 mega. Jadi seperti itu. Ya, jadi dilihat priority-nya. Nah, kemudian nanti ini dijumlah sehingga jadi 16 mega ya. Nah, kemudian dengan yang masih sama ya, strukturnya masih sama, priority-nya sama-sama priority 8. Nah, kalau seperti ini bagaimana ya? Nah, kalau seperti ini berarti karena dia sama-sama memiliki priority yang sama, sehingga B dan C nanti akan sama-sama mendapatkan 8 mega. Kenapa 8 mega dapat dari mana? Ya, sebelumnya router akan memberikan masing-masing sebesar limit add-nya, jadi 5 mega 5 mega. Nah, masih sisa ada 6 mega di A. Nah, 6 mega itu akan dibagi 2 karena priority-nya masih sama, dua-duanya itu priority-nya 8 dan 8. 6 dibagi 2 masing-masing akan mendapatkan 3 dan 3 sehingga 5 ditambah 3 menjadi 8 dan 8. Jadi kurang lebih seperti itu. Sehingga nanti jumlahnya di A tetap 16 sesuai dengan max limit yang ada di parent A. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke struktur yang agak lebih kompleks ya. Di sini ada A sebagai parent utama ya, parent yang paling atas gitu kan. Dia memiliki max limit 15 mega. Ingat di parent yang paling atas ini untuk parameternya hanya memerlukan max limit saja, tidak perlu limit add atau priority. Nah, kemudian untuk B, nah parent A ini memiliki child yaitu C dan B, di mana B memiliki child lagi nanti D dan E. Nah, B ini memiliki max limit 15 dan limit add-nya 5 mega. Kemudian C memiliki max limit 10 mega, limit add 5 mega, priority 8 dan ini semua yang leaf ada di sini, leaf queue yang ada di sini memiliki parameter yang sama ya, seperti itu. Nah, jika kondisinya seperti ini, nanti akan dapat berapakah bandwidth-nya masing-masing yang ada pada C, D, dan E ini. Ya, sekali lagi router akan melihat, yang pertama kali router lihat adalah leaf queue yang ada di sini. Berarti router akan nggak melihat A, nggak melihat B, tapi yang pertama kali dia lihat adalah C, D, dan E. Dan yang pertama kali parameter yang router lihat adalah limit add-nya. Karena di sini semuanya rata dapat memiliki limit add 5 mega, maka nanti C, D, dan E akan mendapatkan bandwidth sebesar 5 mega semuanya.
ya, seperti itu. Dibagi rata semuanya 5 mega, 5 mega, 5 mega sesuai dengan limit R-nya. Sehingga nanti di B di sini dijumlahkan antara bandwidth D dan E sehingga di B nanti mendapatkan 10 mega. Nah, 10 mega di B akan dijumlahkan dengan C sehingga nanti di A akan ada bandwidth sebesar 15 mega dan itu semua dibagi rata seperti itu. Nah, kemudian bagaimana di sini kita coba untuk max limitnya kita tambah menjadi 20 mega untuk di parent A. Kemudian priority di leaf queue itu kita ubah juga menjadi C memiliki priority 6, D memiliki priority 7 dan E memiliki priority yang paling kecil atau 8 ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, sekali lagi pertama kali router akan tetap melihat limit add-nya ya, limit add-nya sebesar 5 mega, 5 mega, 5 mega sehingga CDE akan mendapatkan limit add 5 mega, 5 mega, 5 mega atau mendapatkan bandwidth 5 mega, 5 mega, 5 mega. Nah, kemudian setelah dijumlah totalnya adalah 15 mega sedangkan di A ada bandwidth sebesar 20 mega sehingga masih ada sisa nih 5 mega ya, masih ada sisa 5 mega di A. Nah, 5 mega di A ini harus didistribusikan lagi nih ke child-child yang ada di sini. Nah, kemudian router bagaimana cara mendistribusikannya? Router akan melihat sekarang prioritinya. Dilihat priority yang prioritas paling besar di sini adalah yang C karena dia memiliki priority 6. Sehingga nanti untuk bandwidthnya D dan E tetap mendapatkan sebesar limit add yaitu 5 mega dan C akan mendapatkan limit add ditambah sisa bandwidth dari parent A ini sehingga nanti C akan mendapatkan bandwidth sebesar 10 mega. Nah, ketika dijumlahkan di B akan mendapatkan 10 mega hasil jumlah dari D dan E dan di parent A akan berjumlah 20 mega. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita coba lagi dengan kondisi yang lain. Nah, di sini B kita ubah prioritinya menjadi 1. Mungkin kita akan beranggapan bahwa dengan priority si B ini diubah nanti sisa dari bandwidth yang ada di parent itu akan diberikan ke B sehingga nanti bisa diberikan kepada child D dan E seperti itu ya. Nah, sehingga si B ini prioritinya kita ubah menjadi 1. Nah, ternyata ketika setelah si B ini prioritinya kita ubah menjadi 1 yang mana besar harapannya sisa bandwidth diberikan ke B, ternyata pada implementasinya pada kenyataannya di lapangan bandwidth akan tetap diberikan ke C. Loh, kok kenapa? Kenapa bandwidthnya tetap ke C, nggak ke B, nggak ke D nantinya gitu kan? Karena kalau dilihat antara D dan E paling besar prioritinya D kan, sehingga harusnya D akan mendapatkan 10 mega, C 5 mega dan E 5 mega. Tapi tidak seperti itu karena sekali lagi karena priority hanya dibaca pada leaf queue ya. Priority tidak berlaku pada inner queue. Sekali lagi priority tidak berlaku pada inner queue. Router akan tetap membaca priority yang ada pada leaf queue. Ya, walaupun di sini B memiliki priority 1 karena dia posisinya sebagai inner queue, maka router tidak akan menghiraukan priority ini. Router akan membaca yang paling utama akan dapat sisa bandwidth dari parent adalah yang C tadi sehingga C mendapatkan 10 mega. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ya nah ini dijumlah nanti kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, kemudian sekarang kita ubah lagi ya, kita ubah lagi kondisinya di B kita coba untuk merubah max limitnya menjadi 10 mega. Tadi kan sebelumnya 15 mega ya. Sekarang kita ubah menjadi 10 mega, kemudian priority di D dan E itu di D dan E kita ubah menjadi 1 dan 2. Harapan kita D dan E akan mendapatkan tambahan bandwidth seperti itu ya karena D ini prioritinya diubah menjadi 1 seperti itu, priority yang sangat besar. Oke, tetapi pada kenyataannya di lapangan nanti bandwidth tetap seperti ini. Loh, kok tetap seperti ini? Kenapa C lagi? Padahal kan C prioritinya 8 gitu kan ya. Harusnya dia tidak diprioritaskan, yang diprioritaskan adalah D. Baik, kita lihat ke parent-nya. Perhatikan di sini.
parent B ini ya memiliki max limit 10 mega. Dan kalau kita lihat jika D dan E ini dijumlah ya, D dan E ini dijumlah, maka bandwidth di B itu sudah mencapai max limit sehingga tidak mungkin parent A ini akan memberikan bandwidth tambahannya kepada B. Sehingga A ini karena dia A melihat B sudah mencapai max limitnya, A akan memberikan ke C karena C sebelumnya limit add-nya kan hanya dapat limit add ya gitu ya. Hanya dapat limit add dan dia masih bisa menambah sampai ke 10 mega atau sampai ke max limitnya. Ya, sehingga seperti ini, jika ada kondisinya seperti ini, walaupun prioritinya sudah diubah, tapi max limitnya di sini kurang ya, tidak sesuai dengan max limit yang ada di childnya, maka tambahan bandwidth akan diberikan kepada C ya di sini seperti itu. Oke, jadi nanti jumlahnya sama seperti ini. Nah, jadi kesimpulan dari contoh-contoh atau implementasi HTB yang tadi sudah kita bahas adalah yang pertama, inner queue paling atas hanya perlu max limit ya. Jadi tadi A ya pada struktur yang sebelumnya A itu hanya memerlukan max limit saja. Limit add dan priority-nya diabaikan. Jadi kalau misalkan nanti kita setting pada parent yang paling atas itu kita setting limit add dan priority, maka router tidak akan membaca limit add dan priority-nya, tapi dia hanya membaca max limitnya saja. Kemudian priority hanya bekerja pada leaf queue ya. Jadi tadi sudah kita contohkan priority hanya bekerja pada node C, D, dan E. Ketika B tadi kita ubah prioritinya tidak bekerja sama sekali seperti itu. Nah, kemudian max limit parent harus lebih besar dari max limit child-nya. Agar apa? Agar nanti child-nya bisa mendapatkan tambahan bandwidth lagi dari si parent-nya seperti itu. Oke, dan yang terakhir adalah max limit parent harus lebih besar dari jumlah semua limit child-nya. Misalkan tadi B memiliki child D dan E seperti itu. Jika D dan E itu limit add-nya sama-sama 5, berarti minimal max limit si B tadi ya, max limit B harus berjumlah 10 ya, minimal seperti itu. Oke. Jadi itu kesimpulan pada konfigurasi HTB ya. Konsepnya seperti itu. Ya, HTB ini sangat-sangat akan sangat powerful sekali jika benar-benar kita konfigurasi yang sesuai gitu ya. Kita benar-benar susun strukturnya itu benar-benar sesuai, kemudian pemilihan max limit dan limit add-nya itu benar-benar kita ukur, benar-benar kita hitung, dan pembagian prioritasnya itu dia prioritinya itu benar-benar kita sesuaikan. Jadi HTB ini akan sangat-sangat powerful sekali jika semuanya tadi kita sudah analisa dan sudah kita perhitungkan dengan matang-matang. Oke, mungkin sekian dari saya penjelasan mengenai HTB. Kita akan ketemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.